Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada hari ini saya bersama teman-teman pecinta ikan gapi yang tergabung dalam, saya baca dulu nih, tergabung dalam Pokdakan. Pokdakan ini bareng dengan Bang Rio. Halo. Dan Bang Yovan. Jadi dua orang ini dan yang lain-lainnya ada memang penggiat ikan gapi. Jadi penggiat itu termasuk dari budidaya, penghobi juga, terus kolektor, dan mungkin akan menjadi eksportir nantinya. Amin. Nah, eksportir nantinya gitu. Jadi sedikit saya sama Bang Rio dulu. Jadi ini ceritanya apa nih? Pokdakan ini apa? Pokdakan adalah suatu kelompok yang berarti kan kelompok pembudidaya ikan hias. Nah, di sini kita spesialnya gapi. Gapi. Jakarta dan di bawah naungan binaan dari Dinas Perikanan DKI Jakarta Timur. Jadi memang ikan gapi yang dibudidayakan. Iya, khusus ikan gapi. Macam-macam jenisnya apa aja? Kalau kita sebutkan semuanya mungkin banyak ya Mas ya. Yang paling ini, yang populer, yang paling populer. Kalau untuk populer jenis bluegrass sama jenis les. Sama tuxedo. Yang jualnya gampang itu. Iya, jual gampang dan untuk dikonteskan memang itu yang terfavorit. Kalau yang memang tidak terfavorit tapi ini sebenarnya esensinya mendapatkannya sangat sulit itu apa? Mungkin yang jenis tertentu yang ini susah banget dapatnya tapi orang pada nggak tahu itu apa? Nah, mungkin itu yang biasanya kan ada gapi itu ada yang gapi biasa yang bentuknya normal. Ada juga gapi yang dibilang ribbon atau swallow ribbon. Nah, kalau swallow ribbon itu dia ada semacam apa? Jadi ujung butinya pecah. Kayak kalau dibilang itu kalau cupang itu serit. Gapi serit. Jadi bercabang-cabang ujungnya gitu. Betul. Nah, gapi ini umurnya berapa sih Pak? Ikan setahu saya kan ikan gapi ini umurnya pendek karena dia langsung cepat beranak pinak. Itu berapa umurnya? Yang saya pernah coba itu 1 tahun 2 minggu. Sekitar 1 tahun? 1 tahun 12 bulan 2 minggu. Habis itu dia tua dan mati? Iya, dan dia tuh matinya bukan sakit ya, dia diam aja udah. Ya, karena memang udah tua? Udah tua. Nah, kalau dia mulai produktif, bisa berkembang biak kalau yang betina umur berapa, yang jantan umur berapa? Nah, kalau untuk betina pada umumnya umur 2,5 bulan. 2,5 bulan udah bisa beranak lagi? Sudah. Jantan mantap secara seksual umur berapa? Jantan itu umur 1 bulan udah. Dia udah birahi 1 bulan. Kalau untuk jantan. Nah, tapi badannya dia kan belum besar ya? Iya. Memang kalau di gapi ini memang kita kan dibilang prioritas kan kalau untuk sortiran biasanya pada umumnya umur sebulan tuh ikan gapi harus disortir. Karena umur sebulan itu si pejantannya udah birahi. Nah, jadi kalau kita kawinkan dalam umur sebulan itu nanti reproduksinya ke anak-anaknya kurang bagus. Karena dia kawin sama inblood ya? Iya, betul. Jadi bagusnya memang pisah, ya. Gen silang. Oke. Ya, kalau yang itu dia warnanya kayak badut gitu, ada orange-nya kayak koi, itu apa nih? Nah, itu memang jenis albino king koi, Mas Luki. Memang itu namanya karena dia seperti coraknya ikan koi ya. Karena ini termasuk yang edisi spesial juga ya, sulit didapatkan ya, juga. Itu jarang, masih jenis yang jarang di pasaran ada. Kalau begini sampai berapa? Kalau itu tergantung. Kalau misalnya range yang umumnya bagus itu bisa sekitar 700.000 sampai 1 juta per pasang. Per pasang sampai 1 juta. Wah, ini berarti memang bagus, artinya ini kan bisa jadi ajang bisnis yang keren dan menghasilkan uang karena ikannya kecil bisa harganya sampai 1 juta dan ikan kecil ini mudah beranak pinak. Betul. Walaupun untuk dapat warna yang seperti ini memang perlu perjuangan ya, karena memang ya karena mungkin dari semua anaknya kan nggak semuanya keluar seperti ini kan. Bagus, betul. Itu dia tingkat kesulitannya dan kenapa harganya juga cukup bagus kalau yang berkualitas. Dengan siapa? Dengan Ruli. Ya, ini mau nanya-nanya tentang ikan ini gapi ini, ada Japanese apa nih? Unik banget. Japan Blue. Japan Blue. Iya. Jadi ini indukan betinanya besar. Iya. Memang sama-sama Japan Blue juga atau memang dari ras yang beda? Kok ukurannya terlalu beda jauh? Kalau Japan Blue itu memang ukuran jantannya memang lebih kecil, tapi kalau betinanya memang semua hampir rata sih, dia lebih besar ya. Nah, saya lihat itu dia satu betina bisa dikawinin sama 2 jantan. Memang begitu? Iya, bisa. Biasanya kan satu jantan mengawini beberapa betina. Ya. Ini satu betina malah ngawinin
satu betina dikawinin sama beberapa jantan. Memang bisa begitu ya? Iya, dia bisa sistem koloni juga kok. Oh, dan anaknya nanti dimakanin nggak sama mereka ini kalau sini? Atau bagusnya kita pisahin? Lebih bagus kan kita selama kita proses penjodohan, kita juga harus bisa kontrol kan kapan dia keluar anakan burayak, dan di situ bisa kita pisahin boleh gitu. Lebih bagus lagi dengan sistem jaring, jadi anakannya bisa langsung keluar sendiri gitu. Sistem jaring gimana caranya? Jadi pakai wadah jaring. Yang jaringnya rada besar sehingga anaknya molos, si jantannya dan induknya nggak bisa. Iya, tidak bisa mengganggu burayak tersebut. Iya. Nah, Kalau yang ini, yang King Koi Red Ear. Jadi dia itu udah stabil belum? Anaknya akan keluar begitu terus atau juga nanti bisa belontang-belontengnya beda-beda? kalau ini sudah stabil. Udah stabil ya? Sudah stabil. Ini bisa dikawinin sama Molly nggak untuk bisa dapat ukuran badan Molly ekor Gapi? Sebagian sih sudah banyak yang coba ya, bisa sih. Bisa ya, cuman mungkin anaknya masih belum stabil mungkin ya. Thank you. Ya, jadi sahabat, sekarang saya lagi bareng dengan Mas Bayu. Mas Bayu. Jadi memang UZ Farm Koi ini memang membesarkan atau hanya beli koi besar lalu dikonteskan, atau memang koi dari kecil dari bayi telur, atau gimana, tolong jelaskan. Kita juga sebenarnya ada beberapa tahap ya, dari kita menetaskan telur, pokoknya dari kita nelurin lah, tapi kita nggak sistem telur alami. Oh, jadi pakai Biasanya, pemijat pakai inseminasi, Nah, kayak itu. suntik gitu ya Suntik. istilahnya. Emang bisa sendiri gitu? Ya alhamdulillah bisa sih. Dia bukannya harus pakai suhu hangat gitu ya untuk bisa netes atau apa sih? Enggak sih, nggak perlu. Yang penting kita steril aja airnya gitu. Oh, ditaruh di bak-bak fiber akuarium atau Ya langsung di balong-balong? biasa kita ada bak fiber gini, tapi yang luasnya itu 2 meter gitu. Nah, itu jenis koi apa aja? Kita jenis ada banyak jenis kayak sanke, kuaku, soa, kita platinum dan utsuri banyak sih di situ. Cuman karena emang di soa di kita tuh kurang bagus, maksudnya airnya ya. Mungkin kurang tahu ya, mungkin dia harus dingin atau gimana. Saya bedain sama di Blitar, jadi saya juga bisa ngambil bibitan di Blitar gitu. Biasa ngambil bibitan di Blitar, saya besarkan di farm saya gitu. Untuk harga kan udah akhirnya bisa menikmati harga lokal dengan kualitas yang premium. Udah sekitar berapa jualnya sekarang? Kalau Kisaran. sekarang kita biasanya kalau pakai high quality ya bisa ukuran 25 cm misalnya ya. Itu perkiraan ada yang 1 juta, ada yang 2 juta gitu. Kalau untuk kita menyesuaikan aja sih, kita di pasar, maka kita bawa juga ikan-ikan pasar gitu. Tapi bukan berarti nggak punya ikan yang Nah, bagus kan? gitu. Kalau untuk ikan-ikan bagus biasanya saya sih dilelang, kalau enggak ya konsumen datang ke rumah gitu. Kalau orang tertarik hubunginnya kemana? Ke nomor saya bisa Oh, nomor WhatsApp itu ada. Oh, ya. berapa nomornya? 0896 7098 2443. Baik, terima kasih. Baik. Perlu nggak sih kita pakai begini-begini? Ini kan kayak semacam mencegah stres dan penyakit. Orang kadang suka berpikir ini, Pak, emang beneran atau jangan-jangan ini produk yang sebenarnya nggak pakai pun nggak apa-apa gitu loh. Ya, memang harus. Karena ini membuat racun-racun, menetralisir racun yang ada di akuarium. Apa ini, dia bakteri aktif atau apa? Ya, bakteri aktif. Apa bakterinya, Pak? Nah, bakteri dasar itu lactobacillus, bakteri aktif ya. Itu kan yang biasa kita minum juga untuk pencernaan kita, Pak. Betul. Nah, jadi ini juga bagus buat pencernaan ikan. Oh, begitu. Ya, Dan dia bisa berenang di air dan survive di air sebelum kemakan sama betul. ikan. Betul. Dan bakteri ini dia dapat mengurai limbah, kotoran-kotoran, sisa-sisa pakan ikan. Dan tidak berbahaya untuk ikan tentunya ya. Untuk ikan tidak berbahaya, untuk manusia tidak berbahaya. Dia bisa menetralisir racun. Iya, sahabat. Jadi tadi Pak Heri bilang bahwa ini bisa diminum sama manusia. Katanya saking amannya buat ikan, buat orang pun nggak apa-apa. Nah, saya bilang tunggu dulu, Pak. Sebelum saya minum dan keluarga saya dan teman-teman saya pengen tahu orang Bapak berani minum nggak? Ah, ternyata dibuktiin beneran. Nah, ini teman-teman juga dari Bio Trend Plus. Ente mau minum nih, yakin ya? Iya. Coba saya lihat.
Jadi sebenarnya ya kalau secara teori sehat karena ini kan bakteri Lactobacillus kan memang bakteri baik untuk pencernaan. Cuman saya takutnya wah jangan-jangan yang suruh minum saya doang, tapi ternyata beliau-beliau ini juga bersedia minum. Saya cium baunya dulu kayak apa. Nah, ayo sekarang ada dari Lucky Hakim Channel juga ada perwakilannya. Baunya kayak wine sih bener. Iya kayak Yakult kan, kayak semacam-semacamnya nggak apa-apa. Mau langsung tenggak juga boleh atau pakai tutup. Kita pakai tutup aja deh. Iya coba. Pakai ini aja deh. Ya udah. Tapi harus kelihatan. Dan kebanyakan ya, tutup aja ini. Bisa filter lihat namanya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, orang tadi minum. Iya, coba minum. Menetralisir micin-micin yang kamu makan juga kan itu loh. Biar nggak jadi generasi micin. Yang blok banyak lah. Langsung nanti gini jangan dirasa-rasain. Ini kan bukan Rasa asam kamal tau nggak? iya makanya langsung blok gitu. Asam kamal apaan? Asam lambung. Rasanya apa? Kok begini? Itu apa saking enaknya kayak Rasa mangga Jawa. tadi Atau mangga kamal, Jawa nggak sih? mangga Jawa. Yang panjang-panjang. Ya. Rasanya tapi nggak hancur kan? Nggak hancur kayak mangga busuk. Mau lagi nggak? Nggak deh. Oh, udah cukup aja. Terus kalau orang tertarik dan mau beli itu kemana, Pak? Kita memang sudah ada agen Iya. di daerah pasar ikan hias Sumeneb, Menteng, Iya. di Jaya Aquarium. Kalau daerah Bogor baru satu Pinpin Aquarium. Tapi secara online apakah dijual? Secara online ada. Jadi cari produknya Biotrend Plus di Ya. Tokopedia. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya, sahabat, jadi selain ikan gapi, ada juga ikan koi, ada juga ikan ini cupang. Jadi teman-teman breeder cupang juga salah satunya dengan Bang siapa? Alfian, Pak. Dari apa namanya? Vai Beta Parung. Ini saya lihat nih walaupun di plastik tapi tetap terpancar keindahannya nih. Ikan-ikan begini nih, apa nih blue rim atau apa? Blue Rim, Om. Untuk dapat ikan kayak gini tuh susah nggak sih? Maksudnya untuk dapat yang birunya tetap cuma di luar doang gitu kan? Dari satu lubuk bisa berapa persentase yang kayak gini? Paling 70% Om dia jadi Blue Rim. Sisanya jadi panda paling Om. Oh jadi panda. Panda kayak gini. Oh Ini kalau panda panda, tuh iya. ibaratnya kayak Ini, nggak rapih tapi iya, jadi panda. rijekannya, iya. Kayak gitu. Tapi kalau yang rapi ini blue rim gini ya. Iya Om. Cuman ini bukan giant ya Bukan plakatnya Om. plakatnya ya. Iya. Dan ini memang itu jual di sini atau memang ini lagi pameran dia selama ini jualnya kemana? Di paling pasaran Eropa, Asia, Parung, Dia ekspor. ekspor juga. Oh ekspornya sekarang masih melalui orang atau sudah mulai ekspor sendiri? Masih lewat Joti Om. Om Joti. Masih lewat orang ya. Masih lewat orang. Itu orang pada tahunya dari mana ente jualan? Apakah dari media sosial atau apa gitu? Kok Media bisa orang Eropa tahu ente Media jualan? sosial Om. Apa pakainya? Facebook aja tuh. Apakah Facebook? Mungkin kalau ada teman-teman saya yang pengen juga cari tahu tentang lebih dalam tentang Vai Beta ya, Beta Parung. Vai Beta Parung itu bisa ke mana medsosnya? Itu sama aja itu nama medsosnya itu Om. Vai Beta Parung itu medsosnya. Facebooknya Vai Beta Parung. Oke, terima kasih banyak. Siap, Om. Ya, jadi sahabat, jadi saya lagi ngeliat ikan-ikan gapi, malahan tertarik sama kembali insting memelihara ikan predator tetap timbul lagi. Jadi walaupun ikan gapi saya suka banget, tapi ternyata saya lebih suka ikan predator. Jadi saya kayaknya mau ngambil ini kan semi predator kali ya, tetap dibilang predator nggak sih ikan ini? Predator, itu bilang predator dan scavenger. Karena memakan bangkai-bangkaian ya. Iya. Saya mau coba satuin ini sama ikan diskus. Karena kalau saya taruh sama ikan atabapo, walaupun kata kamu bisa, cuman di atabapo itu ada Oscar, terus ada juga ikan tiger fish, Goliath. Saya khawatir ini merasa didominasi sekali gitu, terintimidasi gitu. Iya. Mendingan dia Nanti sama stres. itu aja. Sama diskus. Nah, terus paling ini nih, nambah nih. Ini kan bisa gabung sama tiger fish juga nggak masalah kan? Itu hampir sama semua predator asal ukurannya sama, Iya. dia nggak masalah. Dia perilakunya seperti itulah ya, seperti cichlid, seperti peacock bass. Ini berapa nih? Aku beli ini. Itu 75.000. Oke, aku beli ini 2, terus ini 1, terus sama ini berapa nih? Itu
15 sampai 20 ribuan tergantung ukuran. Ya, ini 5. Terus ini berapa? 20 satu, sama satu lagi tadi kan mana ngumpet. Itu yang kayak buaya. Ya. Itu 5. Emang ada 5? Ada, nggak tahu. Ada. Ya, oke, nyambung terus. Ya, jadi sahabat, ini walaupun datangnya ke pameran ikan gapi, tapi tetap ujung-ujungnya belinya ikan predator juga. Karena itu ini mah bukan ikan predator ya. Ya, predator juga Makan sih. serangga ya. Iya, insektivora. Tapi saya kasih caci beku aja nggak masalah kan? Iya, nggak masalah. Oke, baik. Kita coba bungkus.